Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, lakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga kita selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Baik, pada pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang apa? Prospek karir menjelang sekolah menengah atas. Nah, sekarang untuk teman-teman yang kelas 3 nih, kelas 9 maksudnya, harus mempersiapkan diri sejak dini untuk jenjang karirnya mau kemana habis ini. Yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Sabit Romadoni. Lulus SMPN 9 mau kemana sih? Mau lanjut sekolah kemana maksudnya? Atau ada yang udah berhenti sekolahnya? Jangan ya, jangan berhenti sekolahnya. Karena kata peribahasa, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jangan sampai cuma berhenti di 9 aja udah berhenti. Kita harus sampai ke negeri Cina untuk mencari ilmu. Mau ke SMA, SMK, atau kedinasan, atau ke pesantren, barangkali ada yang mau, atau MA, kan ada juga tuh. Nah, kita persiapkan sejak dini. Nih, apa SMA mungkin ada di sebelah kita nih yang paling dekat, SMA 105, atau yang biasanya pilihan favorit teman-teman SMA 99, atau manapun yang kalian tuju. Misalnya eh, eh, atau ada yang mau ke SMK. Untuk teman-teman yang mau sekolah kejuruan, silakan. Mungkin mau mendalami ilmu tentang mesin, desain, atau yang ada di jurusan-jurusan kejuruan di SMK. Silakan dipilih. Ini yang paling dekat ada SMK 64, atau di SMK yang mana yang lainnya. Silakan dipilih sesuai dengan minat kalian. Atau ada yang mau ke sekolah kedinasan, seperti ada salah satu teman kita, ada yang mau ke sekolah yang di Magelang itu apa namanya, Tarumanegara ya. Boleh, tapi harus mempersiapkan diri dengan baik tentunya, karena pasti seleksinya sangat ketat dan saingannya sangat banyak. Tentunya harus kita sesuaikan ya. Kita mau mempersiapkan karir kita harus sesuai dengan passion kita. Passionnya di mana sih? Di sini Bapak akan membahas tentang teori karir Holland. Holland membagi teori kepribadian karir menjadi 6. Yang pertama, realistis, investigatif atau intelektual, artistik, sosial, dan enterprising. Dan yang terakhir, konvensional. Apa aja sih realistis, enterprising, dan konvensional itu maksudnya apa sih? Oke, yang pertama, realistik. Realistis. Realistis itu aktivitas-aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur, dan sistematik terhadap objek-objek, alat, mesin, dan binatang-binatang. Biasanya tipe kepribadian ini cocoknya karirnya seperti apa? Seperti dokter, ilmuwan, atau yang berhubungan dengan sains, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, tipe kepribadian investigatif atau intelektual. Nah, tipe kepribadian yang kedua ini Bapak pakai gambarnya polisi ya, karena tentunya polisi itu orangnya harus investigatif dan memiliki intelektual yang tinggi. Tipe kepribadian investigatif ini memiliki aktivitas-aktivitas yang memerlukan penyelidikan dan observasional, simbolik, dan sistematik. Nah,
Tipe kepribadian ini tidak menyukai aktivitas-aktivitas persuasif. Biasanya polusi memang harus persuasif dalam melobi permasalahan. Misalnya ada orang yang menempuh jalur hukum, harus melalui persuasif dulu kekeluargaan seperti apa. Tapi ya kalau nggak bisa ya harus dinaikkan ke jalur hukum yang lebih tegas seperti itu. Selanjutnya, tipe kepribadian karir yang ketiga adalah artistik. Tipe kepribadian karir yang artistik ini lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang bebas dan tidak tersistemasi untuk menciptakan produk-produk artistik seperti lukisan, drama, dan karangan. Nah, tipe kepribadian yang artistik ini orangnya sangat ekspresif dalam menunjukkan emosinya. Misalnya, aku bahagia, maka aku membuat musik yang menyenangkan. Aku sedih, maka aku melukis sesuatu hal yang suram atau yang lainnya. Bisa dalam bentuk apapun yang di situ ada artistiknya, seperti itu. Ciri-ciri khususnya memang tipe artistik ini ekspresif gitu, seperti itu. Selanjutnya tipe kepribadian yang keempat adalah tipe kepribadian yang sosial. Tipe kepribadian karir yang sosial ini lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang melibatkan orang lain, lebih menekankan bantuan, saling membantu, mengajar atau memfasilitasi orang lain. Nah, misalnya aku punya roti 2, temanku belum makan, aku memberinya 1 untuknya dan 1 untukku. Atau bisa juga karena punya 1, temanku belum makan, bisa dibagi 2. Tipe kepribadian yang sosial itu adalah tipe yang suka berbagi, seperti itu. Nah, tipe-tipe kepribadian sosial ini tipe-tipe yang suka dengan kebebasan, tidak teratur. Biasanya tipe-tipe kepribadian karir sosial ini memiliki banyak planning, karena keadaan di lapangan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya kita sedang melakukan penggalangan dana untuk bencana alam, banjir di satu tempat. Terus ketika kita mau turun ke lapangan untuk penggalangan dana, akhirnya hujan. Dan hujan membuat kita tidak bisa menggalang dana. Apa yang kita lakukan ketika hujan? Apakah kita akan diam menunggu hujan sementara kita dikejar target? Tidak kan? Jadi harus ada plan B. Plan B-nya apa biasanya? Bisa mungkin sekarang kan udah canggih zamannya, bisa lewat bank transfer atau dompet-dompet elektronik seperti ShopeePay, Dana atau OVO atau yang lain. Itu. Jadi tipe kepribadian sosial itu cenderung suka berbagi dan membantu sesama. Selanjutnya, tipe kepribadian karir yang kelima adalah enterprising. Enterprising itu lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang melibatkan manipulasi terhadap orang lain untuk memperoleh nilai ekonomik atau tujuan-tujuan organisasi. Nah, di sini cluenya adalah manipulasi ya. Jadi orang-orang yang enterprising itu biasanya dimiliki oleh para pengusaha. Bagaimana produk usahanya bisa menarik pelanggan. Misalnya, aku jual agar-agar nih. Agar-agarku agar menarik. Ada banyak agar-agarnya.
agar-agarku agar menarik pelanggan atau membuat pelanggan tertarik, disitulah manipulasinya. Bukan bohong ya, bukan membohongi publik ya. Jadi agar-agarku biasa, tapi biar agar-agarku menjadi luar biasa, aku beri diskon 50% atau beli 2 dapat gratis 1 atau seperti apa agar orang lain tertarik untuk membeli agar-agar kita, seperti itu. Selanjutnya, tipe kepribadian yang terakhir adalah tipe kepribadian konvensional. Tipe kepribadian karir konvensional lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang memerlukan data eksplisit atau teratur dan untuk memberikan kontribusi kepada tujuan-tujuan organisasi atau kelompok. Dan tipe kepribadian ini tidak menyukai aktivitas-aktivitas yang tidak pasti, bebas dan tidak sistematik. Jadi orang-orang konvensional itu harus terjadwal orangnya. Pokoknya jam 5 aku bangun, jam 7 aku kerja, jam 3 aku selesai kerja, terus jam 9 malam aku tidur. Harus seperti itu. Orang-orang konvensional gak bakal merubah jadwalnya, karena kalau jadwalnya terubah, dia akan merasa tidak nyaman dan merasa terganggu dengan perubahan jadwal itu. Seperti itu. Tapi di balik itu semuanya, tipe kepribadian ini mudah menyesuaikan diri dan memiliki keterampilan-keterampilan numerik yang baik. Kalau kita tarik untuk jenjang karirnya, orang-orang yang konvensional ini cocok untuk menjadi seorang bendahara, akunting, atau yang berhubungan dengan arsip, seperti itu. Pustakawan itu cocok orang-orang yang konvensional. Selanjutnya kita udah tahu apa tipe kepribadian kita. Kita lebih condong kemana? Enterprising kah, konvensional kah, atau realistis? Kita analisis menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT di sini apa sih analisis SWOT? Pak, kemarin kan udah dikasih tugas analisis SWOT. Oke. Tapi yang kemarin itu beda analisis SWOT-nya. Kan analisis SWOT itu sebenarnya metode ya. Nah, metode ini bisa kita gunakan untuk berbagai hal. Bisa analisis SWOT untuk satu tujuan. Sekarang kita akan mencapai tujuan, mau menentukan karir kita kemana, ke sekolah kita kemana, atau mau bekerja di mana, atau yang lainnya. Jadi analisis SWOT itu sebuah metode yang bisa kita gunakan untuk berbagai hal. Oke, yang pertama kita bahas dari strength dan weakness-nya. Apa sih strength dan weakness itu? Kekuatan dan kelemahan adalah berasal dari internal kita, hal-hal yang dapat kita kontrol dan dapat kita rubah. Jadi kekuatan dan kelemahan itu berasal dari dalam diri kita, dalam internal kita, dan kita yang lebih tahu tentang diri kita, bukan orang lain. Makanya analisis SWOT itu harus kita sendiri yang menganalisis, karena aku lebih tahu diriku, bukan kamu. Gitu. Orang lain tidak bisa memberikan analisis SWOT tentang kita. Hanya orang lain bisa memberikan penilaian sebagai pertimbangan terhadap diri kita, sebagai introspeksi kita. Misalnya, kekuatanku di mana sih? Aku bisa nggak kira-kira sekolah di SMA 99 atau tidak? Mampu gak kira-kira aku ketika
udah masuk, mampu nggak? Kalau mampu, silakan tingkatkan belajarnya. Terus ketahui juga kelemahannya di mana. Aku mudah lupa. Bagaimana caranya agar kita tidak mudah lupa? Bisa mungkin kita melakukan senam otak atau menambah dengan vitamin-vitamin yang kita harus konsultasikan kepada dokter ya, yang lebih tahu tentang vitamin yang menambah daya ingat agar lebih tinggi. Jadi senam otak dengan kombinasi vitamin mungkin bisa membuat daya ingat kita lebih tinggi sehingga menambah kekuatan kita terhadap satu tujuan. Selanjutnya peluang dan ancaman, opportunity dan threat adalah hal yang eksternal yang mempengaruhi bisnis, mempengaruhi hal-hal yang terjadi dari luar diri Anda. Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi diri dari ancaman, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Jadi peluang dan ancaman itu berasal dari eksternal kita. Peluangnya di mana? Aku mau sekolah di SMK, peluangnya lebih tinggi tentunya daripada SMA, karena SMA itu peminatnya banyak. Itu kita harus tahu peluang dikombinasikan dengan kekuatan. Kuat gak? Peluangnya masuk gak? Oke, kita lanjutkan kalau peluangnya ada dan kekuatan kita masih mampu. Tapi kita harus ingat juga ada ancaman di sana dari luar yang harus kita waspadai, seperti misalnya sekarang nih kita lagi terancam COVID. Jangan sampai kita sakit, terpapar ya. Kalaupun sudah terpapar, ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah terpapar, ayo kita selalu ikuti perintah dokter, suruh minum vitaminnya, olahraga yang cukup. Yang belum terpapar, kita jaga selalu 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak selalu. Seperti itu, jangan sampai itu menjadi ancaman bagi kita. Ancaman harus kita hindari, peluang harus kita ambil. Ingat diri kita, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Jadi seperti itu agar kita dapat mencapai tujuan dengan baik. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak pemaparan dari saya. Silahkan tuliskan komentar kalian dengan format nama, kelas, dan nomor absen, dan tanggapan kalian tentang video pembelajaran ini. Terima kasih, kita jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.